kita dulu. Oke, baik. Kemudian kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk itu nanti ketua kelas silahkan memimpinnya. Sebentar. Baik, silakan duduk semuanya. Oke, baik. Kemarin kita sudah membahas seputar pencemaran lingkungan, mulai dari pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Nah, hari ini kembali Ibu mengingatkan, karena kemarin kalian sudah berdiskusi seputar LKPD atau masalah yang ada di kelompok masing-masing, dan hari ini kita akan mempresentasikan hasil karya kalian atau hasil diskusi kelompok kemarin. Nah, kembali Ibu ingatkan bahwa kita datang ke sekolah hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan nanti kalian semua mampu menjelaskan apa itu pencemaran, mulai dari pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran air ya. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin itu, mempelajari dampak perubahan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan itu sangat penting dan berkaitan langsung dengan kehidupan kita, karena kita hidup di alam ya. Ketika alam kita rusak, maka itu akan mengganggu kehidupan kita ya, seperti fenomena kasus banjir yang setiap tahunnya terjadi di DKI Jakarta yang kita rasakan, itu sangat mengganggu ya, mengganggu aktivitas dan juga kesehatan, nanti bisa nyamuk di mana-mana. Maka dari itu penting sekali kita mempelajari ini ya, walaupun kita anggap itu udah hal biasa karena setiap hari kita berhadapan dengan ini ya. Jadi di sini kita diingatkan kembali bagaimana kita menjaga lingkungan kita supaya tetap sehat ya, dan juga seimbang alam kita ya. Oke, baik. Nah, untuk itu kelompok 1 nanti karena sudah membagikan hasil PowerPoint-nya ke Ibu, demikian juga kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 siap-siap nanti bergantian ya ke depan. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Pertanyaan Ibu itu perhatikan di depan. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama, kira-kira apa saja sih dampak perubahan lingkungan yang dapat kita rasakan? Oke, ya. Coba
Coba sebutkan namanya. Halo, nama saya Tobias. Ya. Dampak dari perubahan yang kita rasakan adalah di curah hujan yang tinggi, suhunya meningkat dan lebih sering banjir. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Tobias. Oke, iya, memang itu sangat kita rasakan ya, dampak perubahan lingkungan. Salah satunya itu adalah perubahan iklim ya, sehingga tidak menentu sekarang ya. Kalau dulu itu gampang orang menentukan kapan musim kemarau, musim hujan, tapi sekarang kadang-kadang kita anggap udah musim kemarau, tiba-tiba hujan terus-terusan, akhirnya DKI Jakarta banjir ya. Kemudian suhu. Nah, kayak 3 bulan sebelum ini kita sudah merasakan peningkatan suhu di DKI itu sangat tinggi ya. Suhunya itu panas banget sehingga buat kita itu gerah banget ya. Jadi jawaban Tobias tadi sudah benar. Lalu yang kedua, coba kita lihat. Pada saat ini kutub utara memanas 4 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan itu dapat meningkatkan resiko krisis iklim bagi seluruh planet. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi penyebab hal ini? Jika daerah kutub tersebut mencair, kira-kira apa dampak yang akan ditimbulkan? Oh ya, Yohanes, silakan Yohanes. Nama saya Yohanes. Ya. Dampak yang ditimbulkan dari kutub yang lain itu peningkatan permukaan air laut. Karena permukaan air laut meningkat, kota-kota yang biasanya berada di pesisir pantai itu bisa tenggelam gitu karena naiknya permukaan air. Oke, baik. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Yohanes. Ya, tepat sekali ya jawaban Yohanes, permukaan air laut bisa meningkat dan itu juga bisa mengurangi nanti daratan juga ya. Karena kalau dia mencair nanti dia berubah ya jadi air. Jadi bisa menutupi atau mengurangi daratan ya. Selain itu juga kira-kira hewan apa yang ada di kutub? Ada nggak sih hewan di kutub, kalian tahu? Ada. Iya. Jadi kalau misalnya kutubnya hilang, kira-kira hewan apa yang hilang juga? Iya, betul sekali. Beruang kutub bisa nanti lama-lama hilang atau musnah ya, karena tidak ada lagi tempat tinggalnya. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Berikutnya, nah, kita akan siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian yang kemarin. Nah, untuk itu kelompok 1, silakan siap-siap maju ke depan kelompok 1. Yuk. Saya akan membukakan hasil PowerPoint kalian. Oke, kalian di sana. Nanti satu-satu ke depan sini atau depan sebelah itu. Ya, kenapa? Saya di sini tadi. Iya, di sini. Di sini kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan. Oke. Oke, Brigita, yuk sini. Kamu tinggal next ya, next nanti suaranya kencangnya kamu di tengah sini atau di sinilah ya, biar kelihatan tayangan PowerPoint-nya. Terus suaranya dinaikin ya, biar kencang, sekencang. Oke. Saya terima itu. Nah, sebentar. Oke, baik. Kelompok lain silakan diletakkan dulu HP-nya, diperhatikan. Kelompok 1 ya. Kalau ada yang berbicara di depan, silakan kita dengarkan ya. Itu salah satu bentuk menghargai orang lain ya. Dan juga diperhatikan, dianalisis ya. Manakah ada yang salah ya atau yang kurang. Oke, boleh nanti dikritisi. Silakan kelompok 1. Selamat pagi Bu Jeleta dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan lingkungan. Kelompok kami terdiri dari saya, Raka Benaya,
lalu Brigita Stanley, Fernando Gabriel, dan Rita Valencia. Ibu nggak Ya. bisa ke Coba saya lihat. Maybe ini tapi di sini juga nanti apa yang saya sebut? Ibu, permisi, aku izin ke toilet sebentar. Next. Oke, silakan lanjut. Kami akan membahas mulai dari pengertian pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan, contoh dari pencemaran lingkungan, dan penanggulangan pencemaran lingkungan, serta membahas LKPD. Yang pertama, pengertian dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan sebagaimana mestinya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pencemaran. Terdapat 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Yang kedua, ada pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan manusia. Yang terakhir, ada pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Yang ketiga, ada contoh dari pencemaran lingkungan. Contoh-contoh pencemaran lingkungan ini ada banyak. Salah satunya itu ada pembuangan limbah ke perairan. Itu banyak banget ya, contohnya ada limbah industri, rumah tangga, rumah sakit, dan peternakan. Yang kedua, ada asap dari kendaraan bermotor. Asap dari kendaraan bermotor ini melepaskan CO2 dan CO ke udara. 3, ada asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi. Dia menebarkan partikel-partikel debu ke udara yang dapat mencemarkan udara. Yang keempat, ada penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan, dapat meracuni mikroorganisme penyubur tanah. Yang selanjutnya, penanggulangan pencemaran lingkungan.
penanggulangan pencemaran lingkungan bisa dilakukan dengan cara menerapkan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Lalu memanfaatkan sampah. Memanfaatkan sampah organik rumah tangga untuk pembuatan kompos dan ekoenzim. Lalu menggunakan alat rumah tangga dan kendaraan yang ramah lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas LKPD yang kemarin kita kerjakan. Di sini disediakan artikel. Di bawah ini merupakan salah satu kasus pencemaran tanah yang ada di Bekasi, berupa penyerapan air lindi hasil fermentasi sampah dari pasar Pekayon. Penumpukan sampah tersebut terlihat sebagai berikut. Di pasar Pagi Pekayon Bekasi terdapat penumpukan sampah sisa sayur mayur dan buah yang setiap harinya terus menumpuk. Penumpukan sampah tersebut mengakibatkan munculnya air lindi, yaitu limbah cair yang berasal dari air hujan yang menggenang pada timbunan sampah. Air lindi inilah yang mengeluarkan bau busuk dan mengandung zat organik dan anorganik yang membahayakan bagi lingkungan. Dari informasi tersebut, kemukakan pendapatmu tentang penyebab dan dampak yang diakibatkan dari limbah tersebut. Penyebab dan dampak yang diakibatkan oleh air lindi. Yang pertama, penyebab munculnya air lindi diakibatkan dari air hujan yang menggenang pada tumpukan sampah, sisa sayur mayur dan buah yang setiap harinya terus menumpuk. Terus dampak diakibatkannya air lindi yaitu mengeluarkan bau tidak sedap yang membuat orang-orang di sekitar menjadi tidak nyaman. Kedua, membahayakan kesehatan manusia jika air lindi tersebut mengandung logam merkuri, kadmium, dan timbal. Jika keracunan timbal, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan pada organ tubuh manusia seperti otak, ginjal, dan hati. Dan terakhir, membahayakan bagi lingkungan sekitar. Dan kali ini kita akan membahas tentang tabel terkait pencemaran berdasarkan gambar. Berdasarkan dari artikel yang sudah kita baca, yang gambar dari sini itu termasuk pencemaran air. Dan faktor penyebabnya itu berdasarkan artikel. Yang pertama ada hujan deras dari siang hari. Hujan menyebabkan air dari gorong-gorong meluap dan merendam area sekolah. Posisi sekolah berada di dataran rendah, yang di sekitarnya terdapat saluran PHB, Pinang Kalijati, dan di belakang sekolah terdapat aliran sungai. Dan penyebab secara umumnya itu ada kebiasaan manusia membuang sampah secara sembarangan dan pembangunan-bangunan atau permukiman di sekitar kawasan aliran air. Dampak yang terjadi adalah dari berdasarkan artikel itu merobohkan satu sisi tembok sekolah dan menyebabkan kematian 3 siswa, menyebabkan 2 siswa luka-luka, menghambat KBM. Dampak secara umumnya kerusakan pada fasilitas-fasilitas yang telah disediakan, lingkungan menjadi kotor, sampah menjadi berserakan di mana-mana, menimbulkan banyak penyakit. Penanggulangannya adalah dari berdasarkan artikel, tim menyedot air agar proses evakuasi bisa berjalan dengan baik. Penanggulangan secara umum adalah membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan atau reboisasi, memperbanyak daerah resapan air, membuat alat yang bisa menyaring atau memfilter antara sampah dengan air agar sampah dapat diangkat dengan mudah. Coba Oliver, Fernando, bacanya di situ. Selanjutnya Ngadep ke sini. Selanjutnya kami akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, ketika mengonsumsi ikan yang tercemar merkuri dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh manusia, maka orang yang mengonsumsi akan mengalami penyakit minamata. Minamata adalah penyakit sistem syaraf dengan gejala utama meliputi gangguan sensorik, ataksia, penyempitan konsentris bidang visual, dan gangguan pendengaran. Yang kedua, parameter yang dapat dijadikan untuk pengujian air secara kimia meliputi BOD, COD, dan DO. BOD adalah ukuran kandungan oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. COD adalah ukuran kandungan oksigen yang diperlukan agar bahan buangan di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, yang biasanya digunakan dalam indikator limbah cair industri.
Dan DO adalah ukuran kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Selanjutnya nomor 3. Yang pertama, cara pencegahan atau penanganan limbah organik dapat dilakukan dengan cara mengolah limbah tersebut menjadi kompos, biogas, serta memanfaatkan makhluk hidup pemakan sampah organik. Yang kedua, cara pencegahan atau penanganan limbah organik dilakukan dengan cara menerapkan sistem 3R, yaitu reuse, yaitu menggunakan kembali sampah yang masih bisa dipakai untuk beberapa fungsi, reduce, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan recycle, mendaur ulang sampah menjadi benda-benda yang memiliki manfaat dan nilai baru. Yang ketiga, cara pencegahan atau penanganan limbah B3 yaitu dengan bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi adalah penguraian limbah B3 dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri. Sedangkan fitoremediasi adalah pemanfaat tumbuhan untuk melakukan akumulasi dan absorpsi berbagai bahan beracun dan berbahaya dari tanah. Lalu soal nomor 4, indikator pencemaran udara yaitu kadar karbon dioksida yang tinggi, berwarna hitam dan keabu-abuan, berbau, pengap, serta menyebabkan iritasi mata. Lalu indikator pencemaran tanah yaitu adanya limbah padat, kandungan logam berat, dan berbagai produk yang tidak diinginkan dari pertanian seperti pestisida. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, silakan berdiri. Kalau yang bertanya silakan. Nama saya Gilang Tanaya, ini apakah boleh lihat kembali air linti dari KPD? Oh tadi yang air linti diakibatkan dari air hujan. Apakah hanya air hujan atau bisa dari air lainnya? Apakah air linti hanya air hujan? Bisa dari kayak sayur mayur kan kadang ada airnya. Nah, itu kita maju ke tengah. kan air sama buah-buahan kan mengandung air kan. Ya. Jadi bisa dari situ juga, nggak cuman air gitu. Oh bisa jadi sisa air dalam sayur-mayurnya? Iya. Oke. Makasih. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada silakan lagi kita buat kelompok 1. Oke, baik, kelompok 1 tadi sudah menjelaskan mengenai hasil kegiatan diskusi mereka ya, dan juga kelompok 1 tadi bisa menjawab pertanyaan dari audiens atau peserta didik. Nah, untuk itu kelompok 1 silakan duduk kembali ya. Siap-siap untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Kenapa? Ada yang salah? Salah. Oh. Kenapa? Ada yang terbaru, Bu. Kenapa? Ada yang terbaru lagi. Sepertinya nanti enggak apa-apa lah. Nanti kalian baca secara Ini sama ya, belum sih.
terbaru berapa? 84. Oh, ya. Internetnya udah ada. Please. Alah, kenapa lagi? Lemot itu udah. Iya. Nah, masalah itu bukan yang terbaru itu 84. Ini 718. Kalau bedanya dengan yang sudah ditemukan tadi apa? Itu udah hafalannya ada yang terbaru itu Oke lagi. Oke, terus kirim bro. tandanya sebagai bukan spam. Oh itu tuh ada. Memang ya betul berarti beneran kayak gitu doang kan. Klik aja Ah, langsung. udah klik installnya belum. Ah, biarin mas terus. Dibuka setelah selesai. Iya udah buka. Klik enable editing. Kamu udah mau kita ringkas. Udah. Oke, silakan kelompok 2. Ya, satu-satu. Selamat pagi semuanya dan Ibu Agak Julita. maju ke depan sedikit kalian. Kesan maksud saya. Oke. Ya, pas. Selamat pagi Bu Julita dan teman-teman. Iya, selamat pagi. Saya Dian Tanaya dari kelompok 2 disertai oleh Sobias Edward Suryaji, Mami Matia Sabina Sutumorang dan Kayla Edena Rusli dalam diskusi PK Biologi kami tentang pencemaran lingkungan. Pertama akan diawali oleh Tobi dengan kasus dalam LKPD kami. Sebentar Tobias. Kayaknya ini udah berfungsi deh. Ya, di bawah ini merupakan salah satu kasus pencemaran tanah yang ada di Bekasi. Berupa penyerapan air limbah hasil fermentasi sampah dari pasar Kayon, penumpukan sampah tersebut tidak sebagai berikut. Di pasar Pagi Pekayon Bekasi terdapat penumpukan sampah sisa sayur mayur dan buah yang setiap harinya terus menumpuk. Penumpukan sampah tersebut mengakibatkan munculnya air limbah, yaitu limbah cair yang berasal dari air hujan dan menggenang pada timbunan sampah. Air limbah inilah yang mengeluarkan bau busuk dan mengandung zat organik dan anorganik yang membahayakan bagi lingkungan. Dari informasi tersebut, kemukakan pendapatmu tentang penyebab dan dampak yang diakibatkan dari limbah tersebut. Penyebabnya yaitu di pasar terdapat penumpukan sampah sayur mayur dan buah yang setiap harinya terus menumpuk. Lalu ketika hujan, air tergenang pada timbunan sampah, menumpuk limbah cair yang mengeluarkan bau busuk serta mengandung zat organik dan anorganik yang berbahaya bagi lingkungan. Dampak buruk limbah tersebut yaitu dapat mempengaruhi kesehatan orang-orang yang berada di sekitar. Mengandung amoniak, timbal dan mikroba parasit seperti kutu air yang dapat menyebabkan gatal-gatal. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan, yaitu nomor 1, ketika mengkonsumsi ikan yang tercemar dengan merkuri dari kegiatan penambangan emas. Kegiatan penambangan emas akan mengalami gangguan penyakit. Jelaskan penyakit tersebut. Penyakit minamata, disebut juga sebagai penyakit pisau minamata, adalah sindrom neurologis yang disebabkan oleh keracunan merkuri dalam kadar yang tinggi. Nomor 2, jelaskan parameter yang dapat dijadikan untuk pengujian air secara kimia. Parameter kimia meliputi BOD, yaitu Biochemical Oxygen Demand, COD, Chemical Oxygen Demand, dan DO, Dissolved Oxygen, serta pH, salinitas, dan alkalinitas. Uraikan cara pencegahan penanganan limbah organik, anorganik, dan limbah berbahaya dan beracun, limbah B3, yaitu stabilisasi, insinerasi, bioremediasi, kolam penyimpanan, sumur injeksi, dan landfill. Nomor 4, sebutkan indikator pencemaran udara. Oke, next. Langsung sini ya. Ini bilangnya di sini langkah-langkah itu
Pada artikel sebelumnya itu dijelaskan pencemaran air oleh kelompok 1. Kelompok kami akan membahas tentang pencemaran udara diberi dengan artikel yang disediakan oleh Bu Jelita. Salah satu penyebabnya ada dua, yaitu dari sumber tidak bergerak dan bergerak. Salah satunya yang tidak bergerak adalah industri, sedangkan yang bergerak adalah transportasi ataupun kegiatan konstruksi. Ada banyak dampak dari polutan hasil transportasi, konstruksi industri, yaitu menyebabkan suhu global meningkat, lingkungan menjadi panas, dan lapisan ozon menipis. Selain itu, bahkan di ruangan ini kami menggunakan AC yang menghasilkan CFC atau klorofluorokarbon yang dapat menipiskan lapisan ozon. Kita dapat menanggulangi pencemaran udara dengan menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan dengan kegiatan mobil listrik, dapat mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, menggunakan alat transportasi umum, atau menggunakan sepeda atau kendaraan listrik yang dapat mengantarkan kami jika jaraknya pendek. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baik. Jika tidak ada, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan kelompok kedua duduk. Ya, kelompok 3 silakan maju. Habis itu nanti terakhir kelompok 4 siap-siap ya. Ya, silakan kelompok 3. Ini ngomong apa? Artikelnya. Oke, bagus. Ya, di situ aja posisinya. Oke. Sudah? Sudah. Selamat pagi Bu Jelita dan teman-teman. Pagi. Pada hari ini saya Adanasius Yohanes akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya di kelompok 3 tentang pencemaran udara. Ya. Perkenalkan teman-teman saya Harmay Halihardi, Florencia Kaiser Stephen, dan Sheila. Mari kita lanjutkan. Langsung ke artikel ya. Nggak bisa.
Oke, silakan. Ini ya, artikel kalian ya. Oke, silakan. Silakan. Nah, dari artikel yang kita baca, ini pernyataan-pernyataan dari artikelnya ya. Jenis pencemaran ya, pencemaran itu ada 3 jenis, udara, tanah, dan air ya. Nah ini faktor-faktor penyebab pencemaran udaranya adalah seperti berikut. Kebakaran hutan. Kenapa kebakaran hutan bisa merupakan faktor penyebab pencemaran udara? Karena hilangannya pohon. Pohon itu seperti kayak manusia, dia bukan seperti manusia ya, maksudnya kayak pohon itu menghirup karbon dioksida ya, menghirup karbon dioksida untuk proses fotosintesis ya. Karbon dioksida itu dimasak untuk ya tumbuh. Karena dia menghirup karbon dioksida kan jadi kurang itu karbon dioksidanya ya. Kemudian pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu meskipun ada yang katanya eco-friendly ya, misalnya kayak PLTA, pembangkit listrik tenaga air, angin gitu ya. Tapi sumber energi paling besar yang diproduksi oleh manusia itu berasal dari pembangkit listrik tenaga fosil, nuklir, dan seterusnya. Yang pokoknya yang mengeluarkan banyak sekali asap karbon gitu ya. Kemudian letusan gunung berapi. Gunung berapi ini bukan karena manusia ya, tapi itu karena alami gitu. Jadi ketika gunung berapi meletus, dia tuh mengeluarkan bahan-bahan dari perut bumi, dan bahan-bahan perut bumi itu bahkan dibawa naik dan bisa berdampak buruk bagi atmosfer kita. Kemudian kendaraan bermotor. Nah ini udah sering banget ya, karena kendaraan bermotor itu mengeluarkan karbon dioksida dari aspalnya gitu ya. Kemudian pabrik itu ada pabrik yang tidak menghasilkan limbah, tapi juga ada kebanyakan pabrik itu menghasilkan limbah gitu. Limbahnya bisa cair, bisa juga limbah yang udara juga. Kemudian barang-barang rumah tangga seperti AC, hair dryer, dan cat rumah. Cat rumah kalau misalnya menguap itu ada zat-zat yang tidak diinginkan di atmosfer. AC itu kalau bisa mendinginkan sebuah ruangan itu bakal mengeluarkan gas gitu. Dan gasnya itu nggak baik untuk lapisan ozon kita. Kalau hair dryer kayaknya juga agak mirip seperti AC bakal, karena kan kalau AC kan mendingin, ini dia menghangatkan udara gitu kan, karena untuk mengeringkan benda yang cair gitu. Kemudian sampah sih tidak berpengaruh pada atmosfer, tapi dia bakal bikin baunya tidak sedap, terus bisa menyebabkan banyak penyakit gitu. Kemudian pertanian ini itu karena untuk kayak mengusir serangga-serangga yang makan pertaniannya ya, biasanya petani itu pakai semprotan. Nah, semprotan ini kalau misalnya disemprot bakal keluarin zat itu, dan zatnya itu kalau misalnya menguap ya dibawa ke atmosfer gitu, dan itu tidak baik buat atmosfer. Yang penambangan itu jadi kan kalau penambangan itu butuh lahan yang sangat luas gitu, dan biasanya sering, dan karena itu kan pohon-pohon di sekitarnya itu harus ditebang gitu, dan kayak tebang ya kayak kekurangan pohon lagi gitu. Kemudian penambangan liar ya sama aja. Lanjutnya. Dampak dari pencemaran udara yaitu jelas kualitas udaranya yang menurun. Kemudian terjadinya hujan asam, timbulnya efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Kemudian cara menangguhkan pencemaran udara yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi,
membeli produk yang bisa didaur ulang, menanam pohon, reboisasi, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, dan hindari penggunaan kantong plastik. Oke, sudah. Athanasius. Dari kasus yang kita baca, penyebab dan dampak akibat dari limbah tersebut, penyebabnya adalah air limbah adalah jenis limbah cair yang berasal dari air hujan yang mengenang pada timbunan sampah. Dampaknya pencemaran air tanah. Air limbah terpapar dalam volume tinggi di tanah dapat menyerap hingga menyentuh pori-pori tanah, dan air tanah yang dimanfaatkan itu tercemar dan merugikan masyarakat. Menurunnya kualitas air. Air limbah tidak melalui pengolahan sebelum dibuang ke badan air dapat merusak air. Limbah cair dapat mengubah komposisi dari air yang berdampak pada ekosistem air dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang seperti krisis air tanah atau juga punahnya suatu spesies. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Berdiri. Tadi disebut Ya. nama saya Gilang, ingin bertanya, tadi ada bilang pembangkit listrik itu berdampaknya buruk kan ya? Ya. Habis itu mau tanya, apa alternatif yang baik atau apakah ada pembangkit listrik yang jauh lebih baik daripada apa yang dibilang? Kayak kan ada pembangkit listrik air sama fosil sama nuklir yang berbahaya. Ya, sementara belum ada ya, tapi paling nggak kalau misalnya sumber energi alternatif yang bagus itu mungkin sekarang mungkin masih ada di dunia fiksi gitu. Yang saya baca-baca atau nonton ya, kadang-kadang orang tuh bisa berpikir gitu kayak ya, sumber tenaga dari matahari, bintang gitu. Bagaimana kalau panel surya sama turbin angin itu bisa di Indonesia berlaku atau tidak bisa ya? Kalau panel surya mungkin atau turbin? Maksudnya kayak gini, panel surya dan kincir angin gitu, itu mereka tuh produksi listrik yang bagus, cuman kurang mahal. gitu. Bukan mahal, kurang. Ya, saya kayak gini, panel surya ya, itu kan dia menyerap cahaya matahari, tapi seginya itu dia cuma menyerap 20% dari 100%. Ya. Jadi kayak gini, kenapa dia menyerap 20%? Itu karena pertama jarak bumi sama matahari ya. Matahari kan itu kan panasnya terus dan jaraknya jauh gitu. Jadi kan pas itu ada dia lebih dikit juga. Nah, bukannya itu kan dia harus lewatin lapisan ozon di mana panasnya kan energi udah itu lagi potong lagi. Nah, kemudian kan nyampe ke bumi ya. Nah, pas saat di situ ya panel suryanya cuma bisa nyerap 20% dari. Bagaimana dengan turbin angin? Kalau turbin angin ya itu harus Jarang ada angin di Indonesia. Ya, maksudnya harus posisinya gitu. Oke, makasih. Oke. Kalau sudah silakan Terima kasih ya untuk mendengar. Sekian dan terima kasih. Oke, tenang. Oke, sekarang kelompok 4. Ini dikumpul sini. PPTA saya. Tadi tulisannya kelompok 4 ya?
Itu masih kelompok. Itu kelompok 4 Bu, yang kedua. Oke, silakan kelompok 4. Yang lain kita Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bu Jolita. Hari ini, pada kesempatan kali ini aku dan kelompok aku ingin mempresentasikan tentang tugas yang sudah kita diskusikan kemarin. Aku di sini bersama rekan-rekan aku sendiri Graciela Raslino. Di sini ada Elina Rafaelin, di situ ada Kimberly Novelia, bisa ada Brevan Setiawan. Sebelum kita lanjutkan dengan isi materi PPT kami, saya ingin bertanya jika kalian masih ingat apa itu pencemaran. Ada yang tahu kah? Kalau saya namanya pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan tersebut menurun. Ya, benar. Baik, selanjutnya untuk menjawab ke artikel Graciela, Artikel langsung. siapa lagi? Artikel kalian. Artikel Artikel yang pencemaran air. Jadi di sini kita membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan oleh limbah-limbah dari. Nah, faktor penyebabnya itu adalah limbah industri atau rumah tangga yang tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan. Lalu kurangnya pembahasan undang-undang yang menegaskan dilarangnya pembuangan air ke lingkungan sungai. Dan larangan ditetapkan penggunaan bahan-bahan yang lama yang menggunakan dalam industri. Nah, dampaknya itu banyaknya ribuan ikan yang mati akibat pencemaran air ini akibat terkontaminasi limbah industri. Yang kedua itu ekosistem ikan hancur karena banyak ikan yang mati sehingga dapat merusak rantai makanan. Nah, yang terakhir itu dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen dalam air tersebut. Nah, setelah itu penanggulannya adalah tidak membuang sampah di perairan, melakukan pengolahan limbah dengan benar, dan tidak membuang bahan kimia ke air. Sekian, terima kasih presentasinya. Maaf bila ada salah kata. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, kita harus menutup. Terima kasih.
Oke, baik. Karena berhubung kalian sudah selesai presentasi kelompok masing-masing, Ibu akan memperlihatkan ke kalian untuk penguatan materi dari presentasi kalian tadi, sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh temanmu tadi. Untuk itu, semuanya perhatikan ke depan, simak videonya dengan baik-baik agar kamu memahaminya. Oh iya, sebentar. Masuk ini. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan yang dikatakan zat asing atau disebut polutan jika bahan tersebut memiliki kadar yang melebihi batas kadar normal atau di ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Apa sih dampak dari pencemaran air? Dampaknya adalah timbulnya koloid, endapan, dan bahan terlarut, perubahan derajat keasaman, perubahan warna, bau, dan juga rasa, serta terjadinya eutrofikasi. Pencemaran tanah. Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi 2, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Sedih ya, ternyata banyak sekali sampah yang tidak diolah dengan baik sehingga tanah menjadi tercemar. Oh, ternyata ini loh komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Zat pencemar udara diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat oleh mata seperti debu dan juga asap, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung. Lalu apa sih dampak dari pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara yaitu lapisan ozon menjadi rusak, pemanasan global, hujan asam, dan juga memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara atau yang biasa kita sebut dan kenal sebagai suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang menghasilkan suara lebih dari 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air, yaitu mengolah limbah industri sebelum dibuang ke perairan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sisa pestisida ke perairan, secara rutin membersihkan perairan,
menggunakan sabun ataupun deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Yang kedua, upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Membuang sampah sesuai dengan golongannya, apakah sampah itu termasuk sampah organik atau anorganik. Memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos. Menggunakan kembali sampah yang tidak terurai. Membuang sampah pada tempatnya. Mengurangi penggunaan pestisida buatan. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi pencemaran udara, yaitu lokalisasi kawasan industri, tidak membakar sampah di pekarangan, mengurangi penggunaan produk atau barang yang mengandung CFC, pembuatan taman kota dan juga jalur hijau, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengharuskan pabrik untuk menggunakan filter gas, mencegah penebangan hutan yang tidak disertai dengan reboisasi, serta menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Yang terakhir, upaya untuk mengatasi polusi suara. Membuat dinding yang kedap suara, menanam tumbuhan untuk meredam suara, serta menggunakan mesin-mesin yang menghasilkan suara itu harus dilengkapi dengan bahan peredam suara. Jadi, pesan yang dapat dipetik setelah melihat video pembelajaran kali ini yaitu jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti kita atau generasi penerus kita juga yang akan menikmati hasilnya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kita semua sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, dan tentunya dengan menampilkan video itu pemahaman kalian mungkin lebih memahami atau lebih dikuatkan dengan video yang tadi. Nah, untuk itu sebelum kita untuk mengerjakan soal evaluasi atau close test, kita akan bersama-sama merangkum atau menyimpulkan materi kita hari ini dari kegiatan presentasi kalian dan juga melalui video pembelajaran yang sudah Ibu share tadi. Oke, jadi kesimpulan yang pertama bagi yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan, silakan angkat tangannya, berdiri dan sebutkan namanya. Oke, baik. Yang pertama, apa itu artinya pencemaran? Bagi yang bisa langsung angkat tangan, berdiri, sebutkan nama. Ya. Oke, silakan berdiri. Nama saya Kiran Tanaya. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi maupun komponen yang dapat mencemari, yang dapat mempengaruhi tatanan lingkungan sehingga oleh aktivitas manusia atau secara alami sehingga lingkungan tersebut tidak berfungsi sesuai fungsi originalnya. Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Galen. Oke, jawaban Galen itu sudah sangat tepat. Oke, yang kedua, kira-kira apa saja yang menjadi faktor penyebab pencemaran udara? Oke, silakan Yohanes. Nama saya Yohanes. Faktor penyebab pencemaran udara itu bisa berasal dari pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan gas emisi dari kendaraan bermotor. Oke, baik. Sudah? Oke, tepuk tangan buat Yohanes. Banyak ya, termasuk dari kebakaran hutan, itu juga termasuk AC yang kita gunakan, itu juga bisa salah satu penyebab pencemaran udara. Kipas juga ya, penggunaan listrik. Oke, baik. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pencemaran air? Ya. Siapa yang bisa? Langsung angkat tangan. Ya, silakan. Nama saya penyebab pencemaran air adalah karena masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke perairan, lalu pabrik-pabrik yang
bagus ya, tepuk tangan untuk Ferdi. Oke, jadi banyak pabrik-pabrik yang membuang limbah juga ya secara langsung ke sungai tanpa dinetralisir atau diuraikan terlebih dahulu ya. Kemudian yang keempat, faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah? Oke, silakan. Naomi ya. Saya Naomi. Faktor yang menyebabkan pencemaran tanah: limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah rumah tangga, limbah industri, kebakaran hutan, dan bencana alam. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Naomi. Kemudian yang berikut, usaha apa yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran tanah, air, ataupun pencemaran udara. Oke, siapa yang bisa? Oke, silakan Grace. Usaha untuk penanggulangan pencemaran lingkungan, baik itu tanah, air, ataupun udara. Apa saja kira-kira usaha? Salah satunya atau Oh, boleh salah satunya. Tanah dulu boleh. untuk pencemaran air itu tidak membuang sampah ke dalam air dan melakukan pengelolaan limbah pabrik terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan. Lalu kalau tanah, buang sampah pada tempatnya, membedakan sampah anorganik dengan organik. Untuk pencemaran udara, tidak melakukan pembakaran hutan secara liar. Setelah itu untuk pencemaran suara, memasang kedap suara. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Grace. Selain itu kita juga bisa menerapkan 3R ya. Jadi mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik, kaleng-kaleng. Kemudian sampah organik dipisahkan dengan non organik. Kalau sampah organik itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos untuk tanamannya. Sedangkan yang non organik seperti plastik tadi bisa didaur ulang kembali ya. Kemudian kita juga melakukan reboisasi jika melakukan penebangan hutan ya. Kemudian bisa juga membuat taman kota seperti di DKI ini kan, karena semua banyak bangunan, maka ada baiknya dibuat taman kota ya untuk menggantikan penghijauan. Nah, itulah usaha yang bisa kita lakukan. Dan yang paling mengena itu membuang sampah pada tempatnya. Dimulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya dimanapun kita berada, mau di sekolah, di rumah, ataupun di luar ya. Oke, baik. Karena kita sudah bersama-sama menyimpulkan, nah sekarang waktunya kita akan evaluasi atau post test. Untuk itu, silakan tutup bukunya. Saya kasih waktunya untuk menjawab soal 10 menit dari sekarang. Oke, simpan bukunya, siapkan pulpennya, langsung dijawab. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, selamat mengerjakan prosesnya atau soal evaluasi. Nanti akan Ibu bagikan penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian untuk refleksinya. Oke, silakan diisi dulu.
Oke, sudah selesai? Oke, bagi yang sudah selesai post-testnya atau evaluasi, silakan dilanjut diisi penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal refleksi untuk siswa. Ini sudah ya? Kumpul ya? Maksudnya dihitung? Itu yang di atas itu nggak isinya ada tidak Oke, sudah selesai jurnalnya, jurnal refleksi.
tinggal satu orang lagi ya. Nanti kalau habis pelajaran ini jangan langsung keluar ya. Kita mau Andi jangan berpikir lagi loh itu. Nanti besok lagi ke teman. oh iya ya. Udah kita. Tanda tangannya beri semua. Tanda tangan. Yang ini jawabnya kayak yang kecil atau Tulisnya aja, boleh. Awas dulu. Harusnya dia gitu, tapi pada bahasa ada. Oke, sudah pendidikan. Kalau sudah, taruh aja di situ ya. Nanti Oke, baik. Karena kita sudah selesai evaluasinya juga, termasuk penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian mengisi jurnal refleksi ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, kita akan akhiri dengan doa. Namun sebelumnya Ibu ingatkan kembali di rumah dibahas soal-soal seputar tentang dampak perubahan lingkungan. Dan besok kan sudah ujian sekolah, jadi dipersiapkan diri dengan baik-baik, dijaga kesehatan, dipelajari apa yang sudah kamu dapatkan selama 1 semester ya. Dan jangan lupa kisi-kisi indikator soal dibahas secara rinci ya, supaya nanti dalam ujian kamu bisa menjawab dengan bagus sehingga nilai yang kamu harapkan bisa kamu dapatkan ya. Oke, untuk itu silakan yang pimpin doa ke depan maju. Oke, kita. Mari semua bangkit berdiri. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih karena dari pagi sampai sekarang ini kami sudah melakukan kegiatan PPL dengan lancar. Sekarang kami akan mengawal kegiatan kita masing-masing. Berbantulah kami ya Tuhan. Amin. Ya, siapkan ketua kelas. Ibu sedikit itu datangnya. Beri salam. Selamat pagi dan terima kasih Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan duduk sebentar. Ya. Saya mau mengakhiri dulu ya. Jadi, selamat pagi Ibu. Ya. Sudah selesai Ibu. Mulai ya, Google Meet-nya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya.